lebih baik begitu lulus langsung join asosiasi profesi atau enggak magang dulu terserah di mana atau gimana Pak? Ke kampus itu seperti charging baterai. Aku bodoh ke kampus di charge biar pinter. Nanti kerja keluar praktek beberapa tahun merasa bodoh lagi, kita ke kampus lagi di charge. Itu konsep yang lama. Bahkan sempat mengkritisi karena seluruh proses pendidikan itu seperti proses industri ya. Jobnya itu kalau di antara planning itu everything but also nothing gitu. Mungkin karena juga kita tuh cenderung planning culture tuh nggak ada. Campaign Indonesia gelap. Oh iya Aku nggak setuju karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita ada Prof. Bobi atau Pak Bobi yang disapa dengan Pak Bobi. Jadi Pak Bobi ini dosen senior saya yang saya hormati. Jadi selama kuliah di arsitek mengenal banyak hal gitu dari kampus UGM. Beliau akademisi dan peneliti senior di bidang perencanaan wilayah dan kota dan memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun yang dikenal atas kontribusinya dalam kajian perencanaan kota berbasis komunitas. Selain berperan sebagai pengajar, beliau juga aktif dalam berbagai forum nasional dan internasional, terutama yang terkait dengan perencanaan kota dan kebijakan pembangunan. Jadi ada banyak sekali asosiasi yang diikuti. lumayan. Iya lumayan Pak. Jadi kayak ini terutama menginspirasi anak-anak muda sekarang karena banyak sekali yang sudah lulus ya sudah gitu aja ya gitu. Pak Bobi ini pindah-pindah nih Pak, biasanya tuh kan dari UGM terus kalau Jepang aja, tapi ini kan Kanada terus ke Amerika gitu Pak. Nah kalau di dunia ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya. Jadi kalau dari profesi nih arsitek terus planning, ada pendapat kalau arsiteknya Asia itu barometernya agak sedikit sama Amerika. Mungkin kan Pak Bobi bisa melihat mungkin perbedaannya selama ini gitu. Kalau arsitek aku malah nggak terlalu paham. Oh enggak, planning mungkin. Tapi kalau ya. planning itu memang ada perbedaan tradisi planning paling tidak yang saya tahu dari Asia dan dari Eropa atau Amerika. Misalnya kalau Asia itu yang dulu basisnya juga dari Eropa, itu planningnya memang masih fokus ke spatial planning. Bahkan saya kan kebetulan juga ini tadi gayanya itu di mana-mana, termasuk saya kan presiden Asosiasi Sekolah Perencanaan se-Asia ya, APSA ya. APSA ya. Jadi saya tahu cukup banyak mengenai sekolah-sekolah di perencanaan di APSA di lingkungan Asia, dan Asia itu termasuk Indonesia kalau planning fokusnya ke spatial planning, land use planning, seperti juga di Inggris, Belanda dan sebagainya. Tapi kalau Amerika planningnya kan jauh lebih luas ya, dia tidak selalu berorientasi pada planning. Jadi paling tidak ada dua stream gitu ya, planning yang fokus perencanaan ke spasial dan planning yang seakan-akan semua aspek planning gitu ya. Nah, yang itu yang Amerika ya. Siapapun yang sekolah di Amerika mungkin memahami bahwa planning itu tidak selalu land use planning, meskipun juga ada bidang land use planning. Kira-kira begitu. Sehingga kalau dihubungkan dengan arsitek, karena saya S1-nya arsitek, memang saya cenderung ke spatial planning. Tapi sebenarnya di dalam perkembangannya justru saya tertarik kayak non spasial, community development dan sebagainya. Jadi kira-kira itu. Tapi kalau di APSPI ya, saya juga pernah menjadi ketua ASPI, Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia. Itu memang ASPI, di kalangan ASPI yang sekarang anggotanya sudah 100 prodi perencanaan di seluruh Indonesia, fokusnya memang masih spasial. Dan contoh sederhananya adalah bahwa lulusan ASPI itu biasanya tergabung di dalam Asosiasi Perencanaan Profesional Indonesia yang dikenal dengan IAP, Ikatan Ahli Perencanaan
di Indonesia. Indonesia. Itu yang ngharapin RT RW RDTR. Iya. Kalau yang arsitek sekolahnya tergabung dalam Iya. Aptari. Oh, Lalu Aptari. lulusannya tentunya arsitek adalah IAI. Iya. Yang lalu Asosiasi ya. kalau kita ingin membedakannya ya planning itu kalau sama-sama spasial yang makro dan meso, Iya. yang arsitek mikro, Mikro. tapi juga meso. Nah di mesolah itu sebetulnya perencana dan arsitek bisa bergabung bersama Satu untuk tim. desain, kira-kira begitu. Pak, kalau Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia ini dimulai tahun berapa ya? Awalnya tuh gimana ceritanya gitu? Sebelum ASPI mungkin yang menarik adalah bahwa sekolah perencanaan di Indonesia sendiri itu cukup lama, dimulai di ITB 1959. Jadi sekarang usianya sudah 65 tahun. Udah 65 Saya tahun. selalu ingat karena itu seusia dengan kelahiranku 1959. Jadi tahun kemarin itu sekolah perencanaan yaitu ITB di PWK ITB itu 65 tahun dan tahun ini 66. ASPI sebenarnya baru didirikan sekitar awal tahun 2000-an, saya lupa tepatnya ya. Jadi juga sudah berusia hampir 25 tahun atau 1 abad ya. Agak-agak terlambat ya. Yang lebih awal adalah IAP yang sudah dibentuk agak cukup lama. Iya. Kalau ASPI ini kan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia. Ini semuanya berarti kampus ya? Semuanya kampus kan, orientasinya ASPI itu ya namanya Asosiasi Sekolah Perencanaan. Peneliti gitu bisa? Peneliti itu nggak bisa join? Nggak bisa, itu karena membernya adalah prodi. Prodi-prodi yang menyelenggarakan bidang PWK ya, planologi itu sekarang kalau DITI nomenklaturnya PWK Perencanaan Wilayah Kota, baik S1, S2, S3. Nah, ASPI itu menaungi kolaborasi prodi-prodi yang menyelenggarakan pendidikan PWK. Jadi membernya adalah prodi. Jadi memang sekolah perencana itu kan kalau di Indonesia itu termasuknya muda kalau dibandingin sama negara lain. Ya relatif muda, paling tidak dibandingkan dengan kakak yang paling dekat arsitek. Iya, sekolah arsitektur jauh lebih lama ya. Lupa ya arsitek sejak tahun berapa, tapi nggak terlalu jauh juga di ITB ya. Tapi ini memang dalam perkembangannya. Itu misalnya kalau sekolah arsitektur di Indonesia itu jumlahnya sudah sampai 200, kalau ASPI baru 100. Ya, ini menggambarkan profesi arsitek tentunya jauh lebih dikenal oleh masyarakat dan gawe gedung, desain gedung, bentuk hasilnya nyata. Kalau perencana mungkin awam nggak terlalu tahu, karena hasilnya adalah ruang kota yang mungkin absurd. Kalau perencanaan wilayah regional bahkan kita nggak seakan-akan apa hasilnya, nggak kelihatan gitu. Tapi menariknya begini, catatan penting di awal-awal prodi arsitektur sampai paling tidak saya tahu mungkin Mbak Tia juga masih ya 80-an. Itu waktu itu arsitek atau sekolah arsitek itu juga diajarkan perencanaan. Jadi seperti saya itu meskipun S1-nya bukan PWK baru S2-nya, tapi dan sampai sekarang juga masih lulusan arsitek yang cakupan bidang yang dia kuasai sampai pada perencanaan kota. Saya dapat itu pilihan. Lama-lama setelah PWK berkembang, lalu sangat spesifikasi sekali, mata kuliah perencanaan kota di jurusan arsitektur jadi prodi berkurang, lalu benar-benar bisa arsitek ya benar-benar desainnya building surrounding, PWK yang meso sampai yang makro. Jadi jadi terus dipisah. Saya waktu saya kuliah belum buka itu Pak. Kita mendapatkan mata kuliah perumahan, mata perencanaan kota, dan sebagainya ya. Betul. Nah, kalau yang ini kan ada ASEAN Planning School Association. Posisi Indonesia itu seperti apa kalau dibandingin sama kota-kota negara-negara lain yang di Asia? Kalau dari sisi, kan itu asosiasi sekolah ya. Jadi kalau dari sisi asosiasi sekolah ya relatif masih muda karena kita ASPI itu baru terbentuk dari. Tapi sebetulnya kita itu termasuk yang inisiasi APSA di tahun 2001 ya. Jadi ASPI dulu member-membernya itu yang berinisiasi dengan asosiasi sekolah negara lain terutama Jepang membentuk APSA di tahun 2001 di
di Shanghai di Cina ya. Oh, oke. Sehingga kita terlibat sejak awal dan sampai sekarang dua representasi Indonesia pernah menjadi presiden APSA, satu yang pertama dulu Pak Profesor Bestari dari ITB dan berikutnya saya. Meskipun saya sudah ganti beberapa tahun atau sampai tahun ini ya Ya. masih di APSA ya. Oh, Jadi kita kontribusinya cukup bagus, termasuk lalu APSA melalui saya juga terlibat aktif di Global Planning School Association, jadi sekolah asosiasi sekolah oh iya, iya. perencanaan sedunia. Saya menjadi eksekutif member dari Global Planning School dan APSA maupun ASPI itu sudah cukup dipercaya di level global. Terbukti pada tahun 2022 kemarin Ya. kita dipercaya menjadi host dari World Planning School Kongres di Bali yang kita adakan cukup sukses ya waktu itu. Jadi ya in brief kita bisa mengatakan posisi sekolah perencanaan di Indonesia sudah diakui di level global ya. Ya. Oke. Kalau misalnya nih Global Planning Education Association Network, Ya. kan ini saya nggak ngerti nih, yang nyusun RDTR, RTRW, produk-produk planning di nyata yang di lapangan, itu kan kebanyakan konsultan. Sedangkan ini kalau dilihat dari aktivitas asosiasinya, itu gerakannya lebih banyak ke ke education gitu, ke pendidikan gitu. Nah, gimana caranya menyeimbangkan antara si kampus sama yang tataran lapangan? Karena kalau saya sih sejauh ini Pak Bobi ngelihat jaraknya ke pelaksana, pejabat, ke birokrasi, ke regulasi itu sangat agak jauh gitu, antara jauh dari ideal, terus udah sejak tahun berapa nggak diupdate gitu kan. Maksudnya nah ini kan apakah ada nih kita secara positioning Asia kita termasuk yang rating tinggi, cuman kita gimana, apakah kita punya rencana nih di Indonesia kita mau mungkin sebelum Asia ya di Indonesia dulu. Tadi saya katakan ASPI itu jalurnya adalah kolaborasi di bidang pendidikan. Yang profesional itu di IAP, Ikatan Ahli Perencanaan. Dan dua lembaga itu seharusnya memang kolaborasi dan kami sudah kolaborasi ya. Karena satu saat nanti akreditasi planning school itu sebetulnya juga melibatkan profesi, karena profesi itu yang mengetahui apa yang digunakan diperlukan di lapangan. Dan selama ini juga sudah selalu diskusi, tapi memang mungkin masih ada gap-gap dan kita masih terus berkolaborasi. Misalnya sekarang ini ASPI dan juga sekolah-sekolah lain itu di dalam proses untuk merumuskan akreditasi independen baru. Jadi bidang-bidang yang serumpun arsitektur, perencanaan BWK, perencanaan landscape, interior design, manajemen lingkungan itu ada belasan ya. Karena di level nasional itu nanti akreditasi sekolah itu tidak lagi dilaksanakan oleh BAN yang selama ini oleh pemerintah, tapi dilaksanakan oleh asosiasi mandiri atas bentukan rumpun sekolah itu. Rumpun itu juga harus melibatkan asosiasi profesi. Nah, sekali lagi asosiasi profesi yang mengetahui apa demand skill yang dibutuhkan di lapangan. Jadi kalau memang masih ada gap, memang ada dua konsep sih. Konsep pendidikan yang harus menyediakan lulusan yang siap jadi katakanlah planner yang menyusun RT, RW, RDTR, gitu. Tapi ada juga school yang berorientasi, aku mendidik orang yang terbuka kok, nggak perlu bisa bikin RT, RW, RDTR yang tahu prinsipnya, karena dia bisa bekerja di riset, bisa jadi dosen, bisa jadi aktivis yang lain. Jadi ada yang berpikiran link and match-nya itu jangan dibuat terlalu kaku. Kaku ya. Supaya pendidikan itu tetap bebas, anak lulusannya juga terbuka dan bisa belajar terus meniti karirnya sesuai dengan interest dan juga kebutuhan di lapangan. Nah, kalau dilihat dari sekarang anak-anak
mahasiswa sekarang itu cenderung lebih ke kayak non spasial atau non fisik atau yang gimana? Menarik, seperti juga pengalaman kita di arsitektur, mungkin misalnya di angkatan saya dulu arsitektur 78 ya, Ya, ada sekitar 60-an orang itu kalau dilacak sampai sekarang yang berarti mereka sudah berapa 30-40 tahun berkarir. ya. Itu yang berkarir fully profesional sebagai arsitek mungkin nggak ada 10%-nya. Oh iya, lebih Lainnya sedikit dari ya? birokrat, ada pindah ke planner seperti saya, pendidik, aktivis dan sebagainya. Hmm, Tampaknya sama untuk PWK, perencanaan kota itu memang kita belum melacak secara akurat berapa persen yang benar-benar meneruskan di masuk bidang ke situ spatial ya? planning ya. Ya, ya. Tapi mungkin agak lebih besar dibandingkan sektor, aku nggak tahu sektor yang sekarang ya. Tapi saya bisa mengatakan mungkin 50% masih bergerak di bidang PWK Hmm, lumayan meskipun banyak ya? spasial ya, Iya, lumayan banyak. Meskipun tidak selalu konsultan profesional ya. iya betul. Kalau mereka bekerja di kementerian pusat, di ATM, Nah, di tetap Bappenas itu tetap ya? mereka biasanya masih arealnya di Ya, spatial planning meskipun iya, tidak RT, RW, RDPR. iya betul. Kalau mereka di Pemda, di Bapeda atau di Dinas Tata Ruang ya tetap berbicara mengenai Berhubungan spatial itu ya? planning. Ya, Kira-kira saya bisa mengatakan 50%. iya, Yang 50% lain, nah ini yang macam-macam dan iya, kalau saya ragamnya menurut ya. saya sih baik-baik saja gitu ya. Hmm, Bagus-bagus saja ya artinya saya selalu mengatakan pada mahasiswa bahwa S1 ya PWK itu sebetulnya kamu tuh beruntung karena meskipun belajar spatial planning tapi saya yakin eh, proses pembelajaran itu pemahamanmu mengenai planning spasial itu bisa dipakai untuk hampir semua banyak profesi yang kamu ingin hmm, tekuni ke depan ya mau hmm. bicara tentang heritage conservation juga Iya, bisa, mau bicara lingkungan juga kamu punya foundation yang bagus mengenai spatial planning, heritage iya conservation betul. bisa, bahkan pemberdayaan masyarakat Macam-macam. bisa ya Iya, macam-macam, perumahan juga bisa. Ya. bisa. Jadi Saking banyaknya kadang terus bingung, fokusnya di mana gitu kan? ya itu yang lalu ada joke lah, Gimana? joke-nya itu kalau di antara planning, planning itu everything but also nothing gitu ya. Kalau terlalu banyak Personal. lalu planning is everything but nothing. Planning itu maunya semuanya tapi Iya, lalu betul, betul. kadang-kadang nggak jelas ya Iya, betul, nothing. betul. Harus milih memang. Ya, Arsitek juga seperti itu kan. ya, Jadi semuanya dipelajari ya. gitu. Jadi harus yang spesifik. Meskipun juga harus ada yang tetap profesional menekuni aspek spatial planning ya. Iya, Meskipun saya juga tidak menekuni sebenarnya spatial planning, saya masih meyakini bahwa spatial planning itu diperlukan penataan kota, land betul, use-nya dan sebagainya. betul, Itu saya kira masih diperlukannya. betul. Nah, kalau ini sedikit ini ya, melenceng. Gimana Pak Bobi bisa meyakinkan anaknya Pak Bobi untuk sekolah sama kayak Pak Bobi yang di planning school gitu. Karena saya Ya, sendiri juga bahkan banyak sekali yang orang tuanya profesinya beda sekali sama anaknya gitu kan. mungkin menarik ya kalau saya flashback kembali kira-kira begini. Saya tahu persis sebetulnya mengacu pada diri saya dan anakku. Saya itu orang yang sebenarnya senang bidang sosial humaniora. Ah, oke ya Ya, ya. itu kenapa saya meskipun tidak terlalu langsung waktu, tidak dengan sengaja sebenarnya, tapi bergeser dari spatial planning ke community development itu juga nggak sengaja sebenarnya. Ya, ya. Tapi saya merasa itu saya Awalnya yang seperti tertarik itu ya. ya. Lama-lama saya lihat anakku itu tampaknya juga begitu ya. Ah, iya. Meskipun argumen lain yang paling gampang dan diledek teman-teman orang-orang yang planning itu orang yang nggak suka matematik gitu ya, atau arsitek juga nggak suka matematik gitu ya, Pelarian ya. kuantitatif dan sebagainya. Iya dan tidak kan planning itu ya ada yang matematik ya. Tapi saya termasuk orang yang nggak terlalu mahir di aspek-aspek itu sehingga juga humaniora yang kualitatif gitu ya. Saya Hmm. lihat anak saya kok begitu Lebih gitu ke ya. arah situ. Lalu tapi kebetulan jalurnya SMA-nya eksakta. Ya. Lalu diskusinya waktu itu apa kira-kira supaya tidak harus shift ke yang non eksakta, dia Ya. merasa tidak mampu untuk ikut tes
yang harus Non belajar itu eksak. ya eksakta ya. Saya katakan mungkin hanya dua ya jalur eksakta yang aspek Agak humaniora humanioranya ya. sosial tinggi yaitu PWK dan geografi. Dan memang dia Oh iya, memilih dua geografi hal, lingkungan ya, ada ya. geografi lingkungan, Geografi geografi sosial. Ya, kependudukan dan sebagainya yang itu aspek sosial culture-nya menarik dan akhirnya dua pilihan itu. Dan kalau masuk PWK-nya itu ada intervensi ibunya. Di PWK aja biar kalau berangkat ke kampus bareng gampang. aku ke kampus gitu ya. Itu lain perkara. Tapi Iya. dia enjoy, Happy ya happy di situ. belajar meskipun seperti dugaan saya akhirnya lebih tertarik pada isu-isu sosial ya, sampai sekarang. Ya, alhamdulillah. Karena nggak Dulu mau magang tahu. di sini nggak tahu jadi Oh pindah ya. ke mana ya, ke tempat lain. Jadi kalau ini Pak Bobi kan antara walaupun punya latar belakang teknik, kan dalam kiprahnya kan lebih banyak ke aktivitas riset-risetnya juga banyak juga yang ke humaniora gitu. Dan Pak Bobi ini banyak sekali, sering sekali jadi narasumber di di pusat gitu yang cukup memberi pengaruh gitu. Nah, kami ingin tahu kira-kira nih di masa depan, kalau misalnya anak-anak sekarang itu pengen belajar mulai dari pendidikan terus mau memberikan masukan ke ranah pemerintahan atau asosiasi profesi itu kira-kira langkah awalnya dia tuh mulai dari mana? Apakah dia harus lebih baik begitu lulus langsung join asosiasi profesi atau enggak magang dulu terserah di mana atau gimana Pak? Ada ini enggak ngelihat kondisi yang sekarang? Yang Saya pernah menyajikan di depan anggota ASPI ya, yang ya. cukup banyak waktu itu mengenai bagaimana kita mereform pendidikan baik di lingkungan perencanaan maupun yang lain, yang fokusnya lebih pada mendidik anak didik, saya katakan sebagai reflective planner atau reflective practitioner ya. Dan Oh, oke. ada memang bukunya Schon tahun berapa itu 1985 yang waktu itu dia sudah menyarankan bagaimana supaya proses pendidikan itu mendidik anak untuk lebih reflektif ya, practitioners ya, termasuk maksudnya adalah sederhana, bagaimana pendidikan itu melatih anak didik untuk bisa mau terus belajar selama praktek di lapangannya. Dan ini menarik yang saya kira analoginya adalah lalu mengkritiki kampus ya. Kampus itu tidak, apalagi sekarang, dan sangat relevan. Kampus itu tidak the only source of knowledge. Sekarang sumber ilmu pengetahuan itu ada di manapun, Mana-mana tidak ya. hanya di kampus ya. Ya. Bahkan seringkali kampus juga agak terlambat, apa itu mengacquire knowledge itu ya. Wah. Karena knowledge itu bisa di mana-mana, maka jangan berpikiran kalau kampus itu seperti baterai diisi ya. Ke kampus itu seperti charging baterai. Aku bodoh ke kampus di-charge biar pinter. Nanti kerja keluar praktek beberapa tahun merasa bodoh lagi. Aku tak ke kampus lagi di-charge. Itu konsep yang lama ya. Yang seakan-akan kampus itu sumber ilmu pengetahuan untuk siapapun yang merasa dahaga. Ke kampus lah kita charge. Konsep itu yang dikritik karena sekarang ilmu pengetahuan ada di mana-mana. Maka yang lebih penting adalah begitu lulus, bagaimana lulusan itu bisa terus belajar di dunia prakteknya. Itu yang lalu dikatakan reflective practitioners ya. Nah, saya sangat sepakat dengan itu, khususnya juga di Indonesia, karena kampus-kampus di Indonesia itu juga tidak, ya kita selalu melakukan riset ya. Tapi kadang-kadang kalau saya lihat itu kecepatan riset dalam menemukan satu teori itu kalah dengan lapangan kecepatan ya. fenomena di lapangan. Ya. Jadi nggak selalu kita lalu asumsinya riset dulu baru ketemu knowledge-nya, konsep teori dipraktekkan, enggak juga. Ya. Bisa paralel juga ya. Jadi orang-orang praktisi, teman-teman di praktisi manapun itu sebenarnya punya banyak kesempatan untuk terus juga mengembangkan ilmu ya. Meskipun mungkin lalu tidak
prosedural seperti orang akademisi ya, tapi Iya. sebenarnya ilmu mereka itu luar Iya. biasa ya. Iya. Jadi Jadi untuk anak yang baru lulus, teman-teman yang baru lulus mhm, nih, ambil aja kesempatan apa aja gitu, kira apa mau saja ya, kerja, mau ini, yang penting harus memperbarui diri gitu ya, ya Pak? itu reflektif selalu ya. Ada, iya. Setiap dapat satu proyek dia bisa merefleksikan apa tuh dia dipelajari dari situ dan Mhm. sebagainya. Itu satu. Kedua, yang tidak kalah penting bagi anak-anak muda sekarang itu soft skill ya. Dan itu yang kami sudah mencoba di kampus itu memasukkan, tapi juga belum sepenuhnya sempurna. Soft skill itu leadership, Iya, bekerja dalam kelompok, betul. communication skill, Iya, mediation skill itu iya. yang orang mengatakan itu semacam bakat individual, tapi menurut saya enggak ya. Skill, Itu juga sesuatu yang keterampilan. bisa Iya, diajarkan. betul. Orang kampus harus lebih menekankan bagaimana soft skill itu dipastikan di kampus, tapi kalau toh tidak, Iya, maka anak-anak muda harus iya, meyakini dan belajar sendiri bagaimana iya. mengembangkan soft Soft skill mereka skill-nya. ya. Ya, saya juga merasakan sih bedanya tuh kalau dulu kan, jumlah semesternya lebih banyak daripada Panjang, sekarang, lebih banyak. Dan ada kesempatan sebetulnya interaksi antara dosen sama mahasiswanya lebih intens. Jadi eh, lebih intim karena kita tuh, pakai meja gambar gitu ya, eh, lebih lebih banyak yang non elektronik, non gadget gitu dan ada, eee kayak apa, ospek ya zaman dulu ya, kayak hmm, training sebelum apa, masa kuliah gitu ada. Jadi tingkat kedekatan sama antar manusia itu, lebih erat daripada yang sekarang. Sehingga kecerdasan soft skill itu dipelajari ketika mereka ada interaksi antar manusia. ya, Jadi ketika dia, "Oke, kamu harus pimpin tim, kamu," langsung dikasih tugas di ya, dalam jangka waktu yang pendek sehingga dia mau tidak mau dia harus belajar leadership gitu. Jadi kayak karena keadaan dia ya, dipaksa untuk belajar semuanya itu. Nah, kalau sekarang itu kayaknya kampus harus mengajari, bukan menjadikan si interaksi itu. Nah, ya, itu yang saya rasakan ya, ya. ya. Saya nggak Tapi tahu. saya tidak terlalu pesimis dengan situasi sekarang yang Iya, termasuk iya, anak muda ya. Memang interaksi dosen kurang dan sebagainya, masa sekolahnya yang terlalu pendek dan sebagainya. Tapi sebetulnya media sosial, medsos ya, iya, internet yang sampai Internet of Things ya, iya, itu sebetulnya juga memberikan kesempatan mereka itu betul. mengakquire Iya, knowledge-nya itu dari tadi saya katakan everywhere, tidak hanya iya, dari kampus ya. betul, betul. Eh, Katakanlah sekarang kan anak-anak muda itu kalau kalau pengen tahu sesuatu bukan tanya dosennya, ya tamak profesor Google. Google dan macam-macam itu, apalagi Iya, sekarang betul. ada semua aplikasi yang luar biasa. Jadi mungkin medianya lain ya, Iya, cara pembelajaran lain dan betul, konteksnya betul, memang sudah betul, agak lain ya. Tapi saya betul. masih cukup percaya bahwa anak muda sekarang itu sebetulnya Iya, tetap terekspos dengan banyak hal ya. iya, Memang yang lebih misalnya gitu ya, kita mungkin khawatir mengenai personal relation. iya, betul. Tapi kan modelnya lain. Kalau dulu tatap muka langsung, sekarang Iya, personal relation pakai media lain. iya. Jadi ya nggak tahu ya. Gaya Kita beda pun kan cara. sebetulnya semakin terhubung kan dengan Iya, IT itu, dengan WA group yang ada belasan iya, menghubungkan bikin error. alumni SMP, SD dan sebagainya itu kan menunjukkan di dalam dunia yang modern itu melalui IT kita tidak selalu terpisah, tapi juga Iya, lebih mungkin kan terhubung ya. iya, betul. Jadi, ini Pak Bobi kalau boleh cerita sedikit, ini kan ada 2 publikasi nih, gitu Mm-mm. kan. Nah, terus, kebiasaan menulis, Ya, itu gimana tuh, untuk anak muda sekarang? Karena kan sekarang kalau nggak dipaksa lulus harus nulis, nah baru dia nulis gitu kan. Apa kalau dari sisi pendidikan aku dalam perencanaan gimana? nggak tahu ya, tapi memang salah satu baru dugaannya perlu dicek ya. Eh, Anak muda sekarang tuh ya generasinya memang berbeda ya, kita nggak bisa banding-banding ya. Ya, Tapi memang mungkin mereka itu tidak model kita yang satu kalau membaca itu ya beneran gitu. beneran sampai dalam the whole book dibaca, direnungkan dan sebagainya. Tapi bukannya mereka nggak membaca ya. Tapi
dalam situasi waktu konteks yang begitu cepat itu memang mungkin aku nggak tahu juga ya, mereka baca banyak, tapi kecil-kecil. Mungkin mereka nulis banyak, tapi juga kecil-kecil ya, dalam Hmm, dalam bentuk apa yang lain gitu ya. Aku tidak tahu seberapa jauh itu berhubungan dengan kedalaman knowledge pemahaman ya, ya. mereka gitu ya. Eh, Kalau kita dulu kan baca di library itu bisa spend berjam-jam merenungkan, membaca dan sebagainya atau menulis ya Meresapi, buku-buku menghayati. meresapi dan sebagainya itu seakan-akan time-nya itu berjalan dengan sangat lama gitu ya. Sekarang kan semuanya serba instan ya. Ya. Jadi anak muda itu pengen baca ini tentang apa, ambil tentang ini di internet dan sebagainya. Hmm. Jadi aku masih mewarisi sedikit apa namanya Yang keterampilan harus atau ya membaca itu ya, membaca dan menulis ya dan menulis. menghasilkan buku itu ya. Kalau misalnya nih, kalau sekolah kedokteran, dulu sih saya mikir ke sekolahnya kita kan di planning itu kan kayak sekolah profesi, semi-semi profesi Sebetulnya sebenarnya. ya. Nah, kalau Kak, karena Pak Bobi aktif di apa di asosiasi pendidikan perencanaan, Hmm. itu kalau di kedokteran itu ada jadi antar generasi itu ada salah satu dari mereka yang belajar S3-nya itu khusus untuk pendidikan kedokteran. Jadi pendidikan dokter. Hmm. 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 Saya nggak tahu tuh apakah di planning itu juga melakukan hal yang sama. Karena saya jarang sekali atau malah belum pernah kenal temen yang S3-nya itu meriset pendidikan planning gitu. Jadi Ya, nggak tahu ya. nih, padahal itu kan mesti apa ya, dinamika lapangan itu kan tetap berjalan terus. Jadi dari waktu ke waktu yang namanya pendidikan planning itu ya diupdate gitu kan. Ya. Nah, apakah Memang apa ya? rasanya tidak ya, tapi tidak berarti sekolah planning itu tidak selalu mereview apa yang mereka lakukan Ya, ya. secara berkala ya. Ada survei pada mahasiswa apa yang diberikan kurangnya apa secara berkala termasuk proses-proses akreditasi itu kita melibatkan Hmm. profesional apakah lulusan kita sudah memenuhi kompetensinya memenuhi demand market dan sebagainya. Jadi ada terus review-review Hmm. terhadap proses pendidikan apakah kita menghasilkan output yang benar-benar mereka itu. Sekarang bahkan lebih terlalu saya produk lama itu bahkan sempat mengkritisi karena seluruh proses pendidikan itu seperti proses industri ya, Hmm. dengan capaian-capaian pembelajaran yang sangat rigid ya. Hmm. Sekarang misalnya orang atau dosen nggak boleh membuat soal yang tidak persis berkontribusi Ya. pakai skor juga pada CLO, course learning outcome. Jadi setiap Hmm. kuliah, setiap mata kuliah itu sudah ada jelas capaian pembelajarannya. Hmm. Setiap apa yang diajarkan, materinya maupun diskusinya sudah harus sangat rigid. Hmm. Bahkan dosen itu kalau membuat soal itu dites atau dicek dulu oleh satu komite untuk memastikan Hmm. agar soalnya itu persis seperti yang Layak. dia Oh iya, iya, ajarkan iya. dan penilaiannya pun nanti mahasiswa juga boleh ngecek ya. Ya. Jadi sangat transparan, sangat rigid ya, yang lalu menjadi seperti proses industri ya, kayak mencetak robot-robot. Oh. Ada bagusnya, tapi ya mungkin terlalu mengikat ya. Hmm. Kita-kita Hmm. pelaksananya termasuk mahasiswa seakan-akan yang menjalaninya dengan ya Ya. seperti robot tadi Ya. ya. Apa Jadi karbitan? Karbit sebenarnya atau nggak akan apa? ditanya, tapi artinya terlalu sangat kaku ya. Mungkin bagus Oh. dalam konteks memastikan agar kompetensinya itu seperti ini ya. Tapi mungkin tidak memberikan kesempatan mereka untuk belajar hal-hal yang lain. Iya. Termasuk Betul. misalnya kegiatan-kegiatan non akademik yang mahasiswa itu juga sangat membutuhkan ya. Dan itu mungkin juga to some extent kontribusi pada realitas yang sangat mengkhawatirkan bahwa juga banyak mahasiswa itu sekarang mengalami mental health issue ya. Iya, betul.
betul. Jadi, itu karena beban beban atau proses pendidikan terlalu, mengikat, Mmm, tidak memberikan ruang dan waktu bagi mereka untuk apa, berkembang ya. berkembang sebagai anak muda ya. Mhm. Nah ini, sebetulnya ini saya dapat titipan pertanyaan. Nitip ya ditanyakan. Jadi, ada desain kota itu yang smart, yang inklusif. Nah ada, pemikiran kalau yang inklusif itu selalu kan hubungannya sama masyarakat yang berpenghasilan Mhm, rendah, yang apa, yang difabel, lansia gitu. Sementara yang cerdas itu dia mengabaikan nilai-nilai itu. Nah, mhm, mustinya kata anak muda sekarang nih, itu digabung dong. Jadi ya. jangan dua hal yang kepisah gitu. Pak Bobi punya Sejak pandangan nggak awal sebaiknya dulu gitu? teman-teman mengintrodusir smart city ya, saya selalu berpikiran smart city itu harus berbasis smart community. Hmm, Ya, nggak ada gunanya. Smart city itu bukan hanya introducing alat-alat teknologi untuk tapi sebetulnya bagaimana membuat the whole masyarakat kota itu juga smart. Jadi kalau misalnya smart perizinan ya, hmm, sekarang nggak semua digital itu ya. Tapi kalau warga komunitasnya nggak smart kan malah bisa menimbulkan gap. Dan sejak dulu kan orang sudah iya, mengkhawatirkan dan ternyata terbukti sekarang digital digital gap ya, society yang terpilah-pilah antara mereka yang punya akses dan menguasai teknologi information dan mereka yang tidak menguasai teknologi informasi. iya, Saya kira kita belajar banyak selama pandemi, teman-teman di level apa bawah yang bisa akses tetap bisa iya, jualan ya. iya, iya, Sama-sama tukang sayur yang bisa akses ke IT dia bisa tetap menjual sayurnya dengan sistem pesan memesan pakai online iya, dan tidak nggak bisa terpuruk. Ya, betul, itu kan sudah betul. contoh nyata yang kita harus aware sampai ke depan ya. Hmm, Jadi inklusif city and smart city itu dua hal yang memang harus dilihat sama ya. secara bersama. Ini mungkin ada hubungannya juga sama ini. Waktu ada smart city Hmm, itu industrinya baru 4.0. ya, Nah, 4.0 kan cepat, efisien gitu ya, ya. ya, Ketika di industri 5.0 dia kan udah humanis. Jadi tailored untuk ya, usernya. Jadi sebetulnya kalau misalnya smart city yang di industri 5.0 itu ya, udah ya inklusif. mestinya seperti itu. Karena kan penggunanya tergantung penggunanya kan. Ya, Cocok apa enggak sih robotnya ini ya, atau ya. alatnya ini gitu. Tapi Lebih ke arah ya situ. oke lah. Tapi artinya masyarakatnya sendiri kan juga harus terus dipastikan Betul. kesiapannya untuk Iya, merespon semua iya, kemajuan information technology itu ya. iya, Ya. Apa termasuk terutama di Indonesia yang kita selalu bicara mengenai bonus demografi ya. iya. Yang lalu pertanyaannya kan kalau jutaan anak muda itu tidak dibekali dengan pendidikan yang cukup, SDM cukup akan menjadi lebih beban daripada berkontribusi pada Betul, pertumbuhan betul, ya. iya. Jadi saya kira dan itu salah satunya memastikan agar mereka literasi di bidang IT itu. Saya orang gaptek ya, tapi saya sangat memahami pentingnya anak muda untuk tidak gaptek. Masuk ya? Jadi jangan menjadi gaptek ya. Dan, Iya. dan saya juga optimis ya, misalnya gini ya, apa anak-anak kecil ya, tapi itu juga Keyboard. selalu ya di perkotaan. Kita nggak tahu Iya, juga di desa atau iya. apakah mereka tuh sejak sekarang itu sejak brawl kalau kita di perkotaan anak-anak kita kan udah dikasih mainan Gadget. gadget. Iya, iya Jadi betul. kadang ngetik atau Familiar. itu mereka Cepet udah ya? lebih cepat dari kita kita Iya, terutama saya yang gaptek itu ya. Jadi ini kan satu awal yang menarik ya dari familiaritas mereka. iya. Cuma itu kan tidak akses ke gadget tidak berarti literasinya bagus ya. Hmm, Ada hmm, bisa ini tapi yang dibuka sesuatu kan tidak berarti hmm. berkembang Iya. apa. Saya sebetulnya jujur aja banyak sekali pertanyaan di kepala. Mm-mm. Termasuk yang gimana sekolah planning di ke depan kalau misalnya mahasiswa udah nggak mampu bayar kuliah karena kan fenomenanya udah kayak gitu. Terus kita Ya, nggak ada apa pinjaman untuk pendidikan juga gitu. Jadi kekhawatiran krisis-krisis yang ada yang terjadi di Indonesia sekarang itu kan pengaruh juga kan di kita gitu kan.
Saya berharap sebetulnya sebagian banyak isu planning kota, itu sebenarnya isu-isu yang tidak selalu seorang berpendidikan planologi bisa meresponnya. Hmm. Jadi, inclusive planning, inclusive city itu bayangan saya adalah warga itu semakin paham juga mengenai isu-isu, katakanlah masalah sampah di Jogja. Kan nggak perlu orang doktor perguruan tinggi merespon isu itu sampah itu ya. Iya. The whole public itu harus paham the whole cycle of sampah, milah-milah dan sebagainya. Land use. Jadi isu-isu perkotaan sepertinya tidak harus menjadi semacam domain dan dari ilmuwan saja ya. Kalau kita mendidik masyarakat lebih baik, isu-isu perumahan, sampah, lingkungan itu akan sudah menjadi bagian dari kecerdasan masyarakat. Ya. Jadi saya nggak terlalu worry kalau asal Bisa. kita Iya. menyiapkan masyarakatnya lebih Nyiapin pintar. di situ Ya. ya. Pak Bobi, ini kaitannya dengan hobi yang Iya. lari gitu kan. Jadi selain hobi juga Pak Bobi kan membina mahasiswa yang jadi pembina itu Pak. Bisa UKM atlet. Iya, UKM atlet. Iya. Bisa cerita sedikit nggak Pak? Kan kita satu ruangan tuh. Silakan Pak. Saya sejak kecil sebenarnya suka olahraga ya, hampir semua olahraga, Oh, badminton, renang, hampir semua bisa, iya basket, iya. sepak bola, hampir semua saya bisa ya. Lalu lewat termasuk naik gunung sejak SMA. Jadi saya memang orang yang suka lapangan, suka lari dan sebagainya. Kalau lari ada sedikit ceritanya, meskipun waktu sekolah di S3 dulu sambil nunggu ujian juga lari dan sebagainya. Tapi terus terang yang memicu saya lari sudah hampir lebih dari 10 tahun yang lalu adalah teman kita Pak Sani. Oh iya Pak Sani. Waktu itu saya berdua sama Pak Sani, saya ajak Pak Sani ke Brisbane, ke Australia, dan sampai sekarang menghasilkan kerjasama itu. Habis bertemu dengan perguruan tinggi sore, saya juga suka jalan ya. Waktu jalan diselip Pak Sani lari. Lalu awas tuh kalau pulang aku akan mulai lari lagi, nyelip Pak Sani. Akhirnya sejak itu aku ikutan lupa lari. terus mempertanyakan Pak Sani mengapa dia lari sudah setahun sebelumnya ya. Iya. Saya setahun berikutnya ya. Dan lari sampai sekarang hampir tidak pernah lepas dari lari 3 kali seminggu dan sebagainya. Yang ngajari Pak Sani, Pak Bobi ikut event. Maka saya mulai ikut event Borobudur maraton ya, mulai dari 10 kilo sampai sekarang half maraton. Ya sudah, terus ya sudah menjadi bagian rutinitas saya dan saya mendapatkan manfaat dari kebugaran olahraga itu, tidak hanya sehat tapi bugar, nggak pernah sakit sama sekali sejak lari ya sudah, itu jalan hidupku yang terus terang saya syukuri di usia saya yang 65 tahun ini. Dan ketika lalu teman Pak Cito yang warek, Romo Sindung dan sebagainya yang kebetulan ngurusi masih, Pak Bobi suka lari toh, suka share ya, jadi pengurus atlet ya, siap. Jadi saya orang tahu ya. Saya menarik juga ya, sudah usia 65 malah jadi ketua UGM atlet. Ya. Sampai sekarang kemarin diminta siap aku ini. Kemarin anak-anak saya ajak lari, mulai dari rumah sambil bubar di rumah dan sebagainya. I'm happy dengan kebetulan saya lari dan akan lari sampai kapanpun. Ya. Saya masih naik gunung juga. Oh iya? Tahun lalu saya naik Gunung Rinjani ya. Persis di ulang tahun saya ke-65, sehari sebelum udah naik, persis 28 Juni pagi hari Jumat sudah sampai di puncak dan saya luar biasa. This is my 65th birthday di puncak Rinjani yang baru sekali ini karena cita-citanya udah lama. Ya. Oh iya, dari dulu memang. Saya cukup aktif secara fisik lari naik gunung. Banyak orang yang bilang kalau keringetan atau olahraga itu bisa bikin bahagia, Pak. Iya jelas ya, dan produktif ya. Waktu ini ya, buku ini, kenapa saya bisa menyelesaikan dalam beberapa bulan saja selama pandemi kedua? Ya. Karena aku juga physically fit ya. Bahkan ketika pandemi semua nggak keluar rumah, aku tuh di lingkungan kampung saya bahkan hanya aku sama istriku yang mau keluar jalan-jalan di lembah terus lari sambil malu-malu sungkan karena yang lain nggak keluar. Tapi saya waktu itu meyakini bahwa nggak ada namanya COVID penerbangan di sungai di lembah UGM yang natural gitu ya. Jadi terbukti alhamdulillah saya selama pandemi nggak pernah kena itu meskipun sering keluar ya. Jadi luar biasa ya. Jadi
Jadi, lari itu memberiku semangat yang terus ya, karena sehat ya physically aku terus optimis, apa Iya, namanya, awet muda positive juga. thinking. Apa apa? Awet muda juga. Ya to some extent ya, 65 ya physically masih kuat dan nggak pernah sakit yang penting itu ya. Nggak Luar ada cerita biasa, luar aku biasa. udah 10 tahun kok sampai nggak masuk kantor karena nggak enak awake itu nggak ada terus terang. Nggak ada pernah Mmm, ya, luar biasa, namanya itu iya. yang saya syukuri. Mudah-mudahan itu ya, menginspirasi karena Ya, itu kayak makanya aku mau jadi ketua AE dan anak-anak ajak iya, lari, teman-teman yang mahasiswa PWK-nya suka lari, punya event lari tertentu. Ya, ada hal lucu, Pak. apa? Bahkan ada mahasiswanya Bapak atau, alumni yang nungguin Bapak lari loh. Yang apa? Nungguin Bapak ngelewatin Oh, gitu. Ada, saya punya adik kelas kan bilang gitu, "Oh, aku ketemu sama Pak Bobi ini, gini gini gini." Terus buat mereka tuh, wah bisa ini. Jadi ada satu event yang ada satu hal ya yang kemarin juga aku pernah. acara yang terus, ketemu gitu. Eh, Kan kalau ketemu Pak Bobi agak susah, harus janjian dulu apa gimana. Tapi iya. kalau udah jelas kalau pagi tuh rutenya sini sini, sini, terus dia tuh udah ngepasin larinya di daerah situ. Ya itu. Ya, Lucu. tapi lari kan sekarang juga nggak hanya saya ya. Lari Ya, sekarang menjadi favorit olahraga. semuanya ya Pak. Nggak butuh apa-apa, butuh sepatu lari udah keluar kemana pun ya. Jadi ya, ya Mulai dari yang ringan di kantong sampai yang sangat-sangat mahal juga ya ada. memang ya, Iya, jadi, lari. eee, kita jadi semangat olahraga, mudah-mudahan Hmm. menular ke Ya nggak harus generasi lari sekarang. sebetulnya ya. Ya, Yang penting kan bergerak. berkeringat olahraga ya Pak? Berkeringat, Oh iya, bergerak. baik, Ini nanti saya mau badminton setelah ini. oh iya? Iya, Luar ditantang biasa. anakku sendiri Oh oleh iya? teman-temannya. Jadi aku badmintonnya lawan anak-anak usia 20-an tahun nanti. Luar biasa. Terus ada yang seangkatannya Pak Bobi juga yang ikut? Apa? Ada seangkatannya Ya, Pak Bobi aku juga yang aja ikut? waktu itu aja Oh karena iya? anakku, "Bapak berani, aku kan ngeledek dia." Aku dulu juara badminton di Muntilan ya. Yang bener, buktikan lawan aku. Oh, Nggak tahu dia tiba-tiba juga sudah setahun ini. dan, saya rasa anaknya Pak Bobi juga cukup bangga Bang Ya, ngajak ya, ya, ayahnya ya. itu main. Iya Pak Bobi, ini terakhir saya mau tanya nih, di aktivitas apa, jadi kiprahnya seorang planner di lapangan nih, itu tuh agak berat buat kita tuh ada tantangan kalau kita ngobrol sama warga gitu ya pentingnya. Jangankan warga, di sisi di sisi pemerintahan pun itu agak berat gitu kadang untuk pentingnya planning gitu. Orang tuh, eee kalau buat orang PU yang tahu yang namanya planning itu DED gitu, Pak. Jadi bukan bukan, secara programnya planning itu sendiri seperti apa gitu, bukan programming Ya, atau ya. itu. Kira-kira oke segmennya masyarakat juga akan lebih susah lagi. Ya, ya. Saya itu udah berapa tahun ya, sejak 85 sampai sekarang berarti berapa ya? 85 mengajar planning, 15 tahun tambah 25, 40 tahun ya. 40 tahun mengajar planning ya, cukup Luar lama. biasa, berarti ini salah Itu berarti bukan 35 ini tapi 40 tahun. aku tanya dan kebetulan masih mengajar planning teori ya. Hanya satu sebetulnya yang saya selalu sampaikan mahasiswa dan bolak-balik saya tekankan, Mmm, planning itu for better future. Perencanaan mhm, itu sederhana saja untuk masa depan yang lebih lebih baik. baik ya. Memang planning mengandung problem solving, menyelesaikan masalah yang saat ini ada. Tapi lebih lanjut lagi, planning itu untuk masa depan yang lebih bagus. Maka saya selalu menyampaikan pada anak-anak, hanya orang-orang yang optimis dan positive thinking yang cocok jadi planner. Kalau kamu bukan orang yang optimis, positive thinking Bisa bahwa masalah itu bisa cocok. diselesaikan, bahwa masa depan itu bisa lebih baik, nggak usah jadi planner, keluar dari sini. Saya Iya. sampai katakan itu. Itu yang saya kira harus juga ditekankan pada pabrik. Sederhana planning for better food, yaitu keyakinan bahwa masa depan itu bisa dibuat lebih baik, ya, direncanakan lebih baik. Dan lalu kenapa kalau tadi dia mengatakan kok sulit bicara itu di pabrik bahkan di birokrat ya? Mungkin karena juga kita tuh cenderung planning culture tuh nggak ada.
Kita tuh kan hidupnya Oh. nyaman-nyaman saja atau terlalu sulit ya, Oh nyamannya oh oh, terlalu sulit iya. itu maksudnya Iya. survival strategi, kok Iya, betul. disuruh mikir besok makan apa, Apa ya? besok pagi makan, itu nggak Jangankan tahun jelas ya. depan ya, Jadi besok pagi kita itu itu iya. yang terlalu bahwa itu kulturnya survival strategi, nggak bisa mikir seminggu, 2 minggu, apalagi beberapa tahun ke depan, yang sudah nyaman, terlalu nyaman, nggak usah Nggak usaha mau. apa-apa, sudah bisa hidup, ada unsur environmental determinism ya, di lingkungan tropis itu kan nggak nandur apa-apa ya bisa makan apa-apa, lautnya banyak itu ya. Jadi nggak ada kultur untuk merencanakan masa depan. Itu sampai pada level individu. Ya. Maka saya selalu kalau bertemu dengan beberapa mahasiswa itu, rencanamu, karirmu apa? 20 tahun ke depan mau pengen jadi apa dan sebagainya. Bingung. Kalau setiap individu punya ide akan menjadi apa yang lebih baik 10-20 tahun ke depan, ya saya kira Indonesia bisa lebih bagus ya. Maka apapun situasi politiknya saya sebenarnya tidak cukup suka, setuju paling enggak, tapi saya memahami campaign Indonesia gelap ya. Oh iya iya, Aku nggak betul setuju betul. karena dari perspektif tadi itu ya, Iya. apapun situasinya kita harus lebih melihat dan percaya bahwa Indonesia itu bisa Lebih menjadi baik. terang benderang ya. Iya. Bahwa ada persoalan-persoalan yang menghambat kita, itulah yang kita pecahkan. Tapi Iya. campaign apalagi untuk anak muda itu, aku diskusi ramai sama anakku yang juga prodi sangat bagus itu kritiknya, tapi jangan sampai itu membuatmu seluruh anak muda Pesimis itu ya. terlalu pesimistis ya, negatif thinking dan tidak punya semangat besar untuk masa depan yang lebih baik. Termasuk saya itu bagian dari parenting, pelajaran parenting saya. Misalnya apakah saya itu tidak meyakini anakku bisa hidup lebih baik kan? Iya, betul. Saya harus meyakini bahwa anakku, generasi mendatang, mahasiswaku punya kehidupan yang lebih baik. Saya yakin itu. Jadi planning for better future, dan ya orang-orang yang positive thinking, optimis yang bisa meraih masa depan. Itu yang sederhananya gitu kira-kira. Iya. Baik, Prof. Bobi, terima kasih sekali, Pak Bobi. Ya. Terima kasih sekali atas waktunya ngobrol sore-sore, walau Wah, dadakan. senang. Iya, Nggak terima terasa kasih. tadi lama, tapi nggak Iya. tahu tadi. Jadi, Mudah-mudahan ya, kita nanti. mudah-mudahan bermanfaat lah. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mudah-mudahan selain kita planning for better future, saya punya percaya kalau banyak planner-planner di Indonesia ini yang sangat tertarik dengan apa yang kita diskusikan di sore hari ini gitu, dan nanti kita akan melihat ke isu-isu lain yang jauh lebih menarik. Oh, banyak ya. Itu tadi dalam rangka bahwa planning itu menjadi public issues. Iya. Media-media seperti ini sangat dibutuhkan ya. Bukan monopoli kami di perguruan tinggi, tapi seluruh warga masyarakat harus memahami banyak isu planning dan karena dinilai kalah sepertinya semua isu itu bisa dipecahkan. Sip, Terima bagus, kasih ya. banyak Terima kasih, Pak ya. Bobi. Terima kasih.